Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang membangun bisnis rumahan. Ya, Vince, sering nggak lihat-lihat di media sosial anak-anak muda yang mulai berjualan kreatif seperti itu? Iya, seperti perempuan-perempuan pada umumnya kali ya. Saya tuh memang suka Instagram Suka dan shopping sering, ya? iya, suka shopping tapi lewat online. Tapi pernah nggak kepikiran untuk someday, suatu saat berbisnis juga? Pengen sih, cuma masih belum tahu apa yang bisa. Saya skillnya di mana, saya juga belum tahu untuk masak-masakan atau prakarya gitu. Betul ya, selain itu juga harus memikirkan berani nggak untuk menjalankan itu. betul. Karena banyak orang yang kemudian mau mulai bisnis tapi takut resiko. Betul. Betul sekali. Ya pemirsa, bukanlah hal yang mudah sebenarnya untuk memulai suatu bisnis. Karena selain harus memiliki keahlian dan juga modal ya Vince ya, juga harus memiliki keberanian. Betul. Untuk mengambil resiko. Nah, dalam segmen bincang kali ini kami sudah kehadiran 2 orang anak muda yang kemudian berani mengambil resiko berbisnis dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar tempat tinggal mereka sebagai penggeraknya, dan bahkan mereka pun sekarang sudah mempunyai brand atau merek tersendiri. Iya, betul. Ya, dalam produk usahanya. Mereka adalah Nur Fajrianti selaku founder dari Mushroom Food dan juga Desi Sitowati selaku co-founder dari Mushroom Food. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita hari ini tentang bagaimana mereka membangun, kemudian mengembangkan dan juga mengatasi berbagai resiko yang mungkin saja mereka hadapi, kita saksikan dulu tayangan berikut. Yang muda, yang berkarya. Kata ini sangat tepat untuk Nur Fajriani dan Desi Sitowati, mahasiswi Universitas Indonesia yang membuka usaha rumahan rendang jamur sejak Oktober 2015. Istimewanya, mereka memberdayakan ibu rumah tangga di RT 01 RW 13 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Berawal dari tugas kuliah kesejahteraan sosial, mereka melibatkan warga Pancoran Mas dalam program pemberdayaan masyarakat. Hasilnya, kaum ibu yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga biasa, kini bisa menjadi pelaku usaha produktif. Di tengah persaingan usaha makanan yang ketat, mereka terus bersiasat untuk mendapatkan pelanggan. Tak heran ribuan uji coba mereka lakukan untuk mendapatkan resep terbaik. Terlebih selera pembeli yang sangat beragam. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Vince-nya. Iya. Anda juga, kita bisa jadi seorang pengusaha muda juga. Iya, tadi juga kemasannya bagus. Bagus ya, lucu ya. Oke, kita langsung ke Mbak Nur dan juga Mbak Desi. Halo Mbak Nur dan Mbak Desi, selamat datang di Halo Indonesia. Mbak Desi yang pakai baju abu-abu dan yang hijau dengan Mbak Nur. Ya, oke, Mbak Nur dan Mbak Desi. Ini kan kalau kita lihat masih muda sekali. Kira-kira umurnya berapa ya sekarang? Masih 20. Masih 20-an. Ya, 11-12 sama kita. Oke, ini kenapa masih muda tapi juga sudah mengembangkan usaha? Karena emang kedepannya kita pengen menjadi pengusaha gitu. Emang cita-cita. Tapi di background dari apa yang kalian lakukan ini memang sebenarnya kan tidak langsung terjun kan, kalian melakukan pemberdayaan dulu kan? Iya, jadi emang dari saya waktu itu ada tugas kuliah, terus kebetulan kenal dengan ibu-ibu di sana, dan saya punya passion usaha, ya udah kenapa kita tidak satukan pemberdayaan masyarakat dengan dunia kewirausahaan. Tugas kuliahnya apa sih? Dulu namanya praktikum, jadi saya harus praktikum ke masyarakat, Bidang kesejahteraan sosial. Jurusan apa? Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dan harus turun ke masyarakat, dan pilihannya waktu itu ke Desa Pitara, Pancoran Mas. di Depok. Iya, di Depok. Oke, kalau memang niatnya pemberdayaan masyarakat, kenapa segmentasi yang diambil kemudian ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu tuh punya waktu luang yang cukup banyak ya Kak ya. Jadi kenapa kita tidak menyebutkan ibu-ibu yang punya waktu luang setelah beres-beres rumah. Nah, itu. Dan Tapi yang menarik Mbak ini datang ke tempat lokasi khusus, bertemu ibu-ibu, tapi malah kayaknya memanfaatkan mereka loh. Dalam tanda kutip ya, positif gitu. Positif. Iya. Oke. Ya memanfaatkan dalam bentuk positif kan, sama-sama menguntungkan, sama-sama senang. Kenapa? Iya, apa tujuannya? Kenapa kok tiba-tiba sampai pada titik yang yuk kita bareng-bareng bikin sesuatu gitu? Karena emang punya passion di bidang kewirausahaan, terus kita juga punya mimpi untuk membantu orang lain, help people to help themselves. Jadi ibu-ibu juga berdaya sendiri dengan fasilitasi dari kita. Gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Nur. Nah, Mbak Desi ini juga kan salah satu founder dari Mushroom Food. Nah, kenapa? Apakah diajak oleh Mbak Nur atau kemudian berdua, kayaknya enak nih bangun seperti ini? Gimana Mbak Desi? Kalau ide awalnya emang berdua sih, mau bikin olahan jamur ya Pak ya. Cuman kalau dipikir-pikir, ya mungkin kita kurang bisa masak kali ya. Ini siapa ya kira-kira? Oh, Fafa ada nih di tugas kuliah dia, ada pemberdayaan masyarakat di Pancoran Mas. Terus alhamdulillah ibu-ibunya juga hobi masak kan, ibu-ibunya juga kebetulan nggak kerja, jadi
gimana kalau kita kerjasama gitu. Jadi kita yang ide, kita siapin dulu depan bayi seperti apa, terus yang masak ibu-ibunya. Jadi disitulah kita bertemu, lalu ya sampai sekarang berjalan. Oke, ini justru yang menarik adalah mereka ini sebenarnya tidak bisa masak ya. Tidak ada background. Itu makanya saya bilang mereka memanfaatkan ibu-ibu. Tapi ini yang positifnya, bagaimana kalian bisa sampai menemukan ide, memang ada dari tugas khusus kampusnya memang harus sudah menentukan apa yang diberdayakan, apa konsepnya gitu? Tidak. Jadi emang dari kita lihat potensi di sana ada apa, oh ada ibu-ibu yang jago masak nih, mereka punya waktu luang, kita pengen punya bisnis, terus pengen bisnis kuliner karena kita emang suka makan, ya sudah kenapa kita tidak satukan, terus kira-kira kuliner apa ya, kita suka jamur, waktu itu kita KKN, di situ banyak budidaya jamur, terus oh kita bikin olahan jamur apa yang kira-kira menarik, ya udah rendang dari jamur. Itu produk awal kita. Produk awalnya nanti mau dikembangin lagi sih, kayaknya ada yang jamur-jamur lain, abon jamur gitu mungkin. Oke. Sejauh ini Mbak Desi, prospeknya seperti apa? Dan sudah berapa lama sebenarnya ini Mushroom Food ini? Kalau Mushroom Food kita baru mulai 3 bulan ya Pak? Iya, dari bulan baru Oktober. bulan Oktober. Kalau prospek sih sejauh ini kita mungkin ikut-ikut bazar aja sih. Kita udah pernah ikut di Kuningan City, Margo City. Ya yang deket-deket kita aja, bazar-bazar. Terus dari mulut ke mulut, teman-teman kuliah, dosen, dari ibu-ibu kantoran juga ya. Kita udah mulai banyak yang pesen dari sosial media, Instagram tadi. Proses dari kalian sampai bisa berbicara atau berkomunikasi langsung dengan ibu-ibu dan akhirnya mereka bikin sesuatu dari masakan jamur tersebut gitu kan, itu bagaimana pertamanya pendekatannya? Kita ya mengalir begitu saja sih. Lama-kelamaan semakin akrab, mereka juga sudah menganggap seperti anak sendiri. Kita juga menganggap ibu-ibu di sana seperti ibu Iya, sendiri. soalnya dimanfaatkan. Pada awalnya emang agak canggung, tapi kemudian kita kan kita nggak langsung bikin produksi banyak, nggak. Kita bikin, kita coba gimana bikin tester dulu rendang jamur, kan bukan orang Padang juga kan, jadinya kita bikin tester, terus habis itu ketemu formulanya kita produksi. Yang menarik ibu-ibunya langsung oke atau memang mereka nggak, nih kok saya disuruh bikin rendang jamur sih? Langsung oke, alhamdulillahnya kayak gitu, karena nggak langsung nembak kayak gitu kan, kita kenalan dulu, kita jalin keakraban dulu, terus ya sharing, saya punya mimpi ini nih Bu, gimana kalau kerjasama sama ibu-ibu gitu. Baik. Luar biasa ya. Sharing dulu. Tapi ujung-ujungnya manfaatin. Pemberdayaan. Oke. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kami dengan Desi dan Nur Fajrianti. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.